Kemarin malam kamu pergi kemana? Saya sudah ke rumahmu. Ayahmu tidak sakit sama sekali. Saya yang sakit. Hentikan saya. Song Jiangwo, kamu pembohong. Mengapa kamu berbohong padaku? Kemarin malam kamu pergi ke rumah Tang Xiaosui. Bicaralah. Kalau kamu pintar, jangan tanya apa-apa. Saya istrimu. Kemarin malam adalah malam lilin di kamar pengantin kita. Kamu meninggalkan saya di rumah. Kamu tidak akan membiarkan saya bertanya. Katakan yang sebenarnya jika kamu masih seorang pria. Kamu katakan yang sebenarnya. Apa kamu pergi ke Tang Xiaosui? Bicaralah. Ya. Puas. Kamu memaksa saya untuk mengupas kulit ini. Apa saya buta? Bagaimana saya bisa jatuh cinta padamu, bajingan? Di mana saya minta maaf. Saya tidak cukup baik untukmu. Saya akan memberimu apapun yang kamu inginkan. Mengapa kamu melakukan ini padaku? Kamu bukan manusia. Tang Xiaosui adalah jalang bau. Saya belum selesai dengannya. Saya tidak akan melepaskannya. Kalau kamu berani menyentuh rambut Tang Xiaosui, saya berjanji, kamu tidak akan memiliki hari baik mulai sekarang. Jangan pikir saya Song Jiangwo tidak memukul wanita. Menjadi manusia adalah makan sampai kenyang. Saya sudah menikahimu. Apa yang kamu inginkan? Saya tidak akan melepaskannya. Tang Xiaosui, lepaskan saya. Mengapa kamu begitu tidak tahu malu? Siapa yang saya marahi? Kamu yang saya marahi. Saya sudah lama menahanmu. Song Jiangwo sekarang suami saya. Kami suami istri yang sah. Saya pikir saya mungkin bisa berteman denganmu. Bahkan jika kita tidak bisa berteman, setidaknya pasangan. Kamu membuat kehebohan di malam pernikahanku. Tinggalkan aku sendiri. Aku tidak bisa memaafkanmu seumur hidupku. Aku membencimu. Aku ingin memberimu 5 juta. Sekarang aku tidak akan memberikan sepeser pun. Apakah kamu tidak ingin melawanku? Aku akan melawanmu sampai akhir. Bisakah aku bertarung denganmu? Lihatlah sifatmu.
Seperti seorang dominatris. Tang Xiaosui. Song Jiangwo memberimu semua saham perusahaan Guosue. Apalagi yang kamu inginkan? Aku hanya ingin Song Jiangwo. Merasa baik. Pesawat telah mendarat di sini. Mengapa kamu berlari ke sini? Apakah kamu baru saja kembali dari bandara atau apa? Mengapa kamu ingin masuk ke mobil? Jangan cari masalah, siapa yang mencari masalah. Kamu telah melakukan perjalanan bisnis selama seminggu penuh. Ketika waktunya tiba aku akan membawamu pulang. Apa yang salah yang aku lakukan? Apakah kamu ingin aku menarik si jalang itu untuk berkomentar? Siapa yang mencari masalah? Bukan berarti kita pulang dan mengatakan semuanya Mengapa baik-baik saja. pulang? Kamu takut aku tidak bisa mengatakannya di sini. Song Jiangwo, tolong cari tahu. Siapa istri yang kamu nikahi? Aku sudah cukup melakukan. Kamu baik-baik saja datang dan singgah di pintu. Aku tidak mengatakan apa-apa. Tapi sekarang baik bahwa kamu semakin berlebihan. Apa yang kamu pikirkan? Aku tidak ingin melakukan. Aku ingin mengundangmu pulang. Apakah kamu tahu? Aku punya banyak bensin sekarang. Aku sudah cukup. Terserah. Song Jiangwo. Aku memberitahumu jika ada waktu lain dengan dia yang cantik. Ingin memukulku kan? Pukul aku. Bertarung. Kurang sentuh. Aku sudah cukup hari ini. Aku mengaku aku berbohong. Aku tidak sedang bepergian. Tapi aku berbohong untuk memberimu muka. Anda melewatkan intinya. Wajah semua orang tidak bisa digantung. Aku akan gila. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan saat gila. Maka kamu harus bertahan. Situasi kita sekarang adalah warisan sejarah. Realitanya sangat kejam. Tapi kamu bisa membayangkan. Imajinasi selalu baik. Dan di mata ayahmu, kita masih pasangan yang saling mencintai. Kita harus bekerja keras. Teruskan.
Beritahu ayah yang sebenarnya. Apa kamu tahu tentang Song Jiangwo dan wanita ini? Jawab aku. Aku tahu. Kamu tahu. Tahu kenapa tidak memberitahuku? Tahu kenapa kamu berbohong padaku? Aku masih bukan ayahmu. Ayah. Ayah, jangan khawatirkan itu. Aku akan menangani urusanku sendiri. Selesaikan sendiri. Jika kamu bisa menyelesaikannya sendiri, foto-foto rusak ini tidak akan ditaruh di mejaku. Aku benar-benar merasa kasihan pada ibumu yang sudah meninggal. Pernikahanmu seperti ini sekarang. Ayah hanya tahu karena laporan anonim. Ting Ting Song Jiangwo. Kamu sendiri yang memilihnya. Ayah sangat menentangmu saat itu kamu tidak mau mendengar. Apa hasilnya? Aku senang dengan hasilnya, sekarang ayah berhenti bicara. Apa kamu ingin aku bercerai dengan Song Jiangwo? Aku beritahu kamu, aku tidak akan bercerai. Aku menikah dengannya. Aku memberikan segalanya untuknya. Aku menyia-nyiakannya. Aku mengendarai mobil mewah, rumah bagus untuk tinggal. Aku makan makanan pedas. Aku sangat nyaman. Aku akan membunuh mereka. Ting Ting. Sangat menyedihkan untuk ayahmu. Aku belum mati. Song Jiangwo. Kamu harus bayar. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Aku juga ingin tanya apa yang kamu lakukan di sini. Kemarin kamu bersama Zhang Qiuliang setengah hari di pemandian air panas. Kenapa kita tidak bicara? Kenapa kamu di sini? Apa kamu percaya kalau aku bilang aku minum teh pagi dengan Zhang Qiuliang? Boleh saja bikin masalah di rumah. Jangan ikut campur urusan bisnis. Urusan bisnis? Urusan siapa? Aku bicara dengan Zhang Qiuliang. Urusan aku dengannya bukan urusanmu. Apa yang mau dikatakan? Aku tidak mengerti. Tidak masalah. Song Jiangwo. Kau benar-benar pikir kau ada di real estate Ningzhou? Apa tidak kesepian? Aku Wu Tingting akan segera memberitahumu. Bagaimana kamu kalah? Di tangan siapa? Apa kamu gila? Aku memang gila. Jangan terlalu tegang. Aku cuma main mahjong dengan Zhang Qiuliang. Beri aku penjelasan yang masuk akal. Jangan merasa tidak nyaman saat kembali. Apa yang sebenarnya terjadi dengan laporan ini?
2 hari lagi proyek pabrik merah bintang akan dibuka untuk tender. Ayahmu mengadakan simposium kemarin. Juga mengundang sekelompok wartawan. Terus terang menyatakan, untuk mengakhiri monopoli industri real estate di Ningzhou. Jangan menonjol untuk mekar. Apa yang ayahmu inginkan? Song Jiangwo, kamu terlihat sangat lucu saat terburu-buru. Apa ini ada hubungannya dengan aku? Berhenti berpura-pura. Tidak apa kamu bersatu dengan Zhang Qiuliang dan Qiu Zhengyu menghukumku bersama. Sekarang bawa ayahmu juga. Wu Tingting, kamu pikirkan baik-baik. Kamu adalah ketua Guosui. Kamu memiliki 51% saham. Aku tidak peduli jika kamu ingin membunuhku. Tapi jangan bermain dengan uang. Kau bodoh. Aku gurumu dalam bisnis. Tanpa aku Wu Tingting, kamu cuma pedagang kelas 2. Ada apa? Sudah besar kepala, ingin terbang tinggi, naga akan terbang ke langit. Aku ingin lihat si pemula, sejauh apa kamu bisa terbang dariku. Berhenti. Lihat baik-baik. Old Tarzan, karena ini. Untuk membela kamu kan? Pantas saja. Memalukan di meja ayahku. Apa itu balasan? Itu namanya balasan. Aku tahu kamu tidak ingin melihatku. Aku melakukan sesuatu yang mengecewakanmu. Aku membuatmu marah. Seorang pria tidak setia pada istrinya. Kau bilang ayah mertuanya hanya marah. Aku datang hari ini untuk minta maaf. Kuharap kau memberiku kesempatan untuk memperbaiki. Aku terlalu muda. Terlalu naif. Aku tidak tahu seberapa tinggi langit. Mengecewakan Tingting. Aku pasti akan berubah di masa depan. Menghabiskan waktu yang indah dengannya. Kamu pikir jika aku Wu Tingting, apakah aku akan percaya padamu? Pukul atau marahi aku sesukamu. Kamu tidak ingin melihat. Tingting dan aku sudah sampai pada tahap perceraian. Ayah mertua. Atau aku akan berlutut untukmu. Jangan datang ke sini. Kamu minta maaf padaku, bukan untuk Wu Tingting. Ini untuk proyek pabrik bintang merah. Aku menikah dengan Wu Tingting sampai sekarang. Tidak pernah memintamu. Aku memohon padamu sekali hari ini. Tentang proyek pabrik bintang merah. Kuharap kamu akan melakukan yang terbaik. Publik. Adil. Adil. Tidak lebih. Baiklah. Dengar.
Saya Wu Manteng selalu melakukan segalanya dengan adil sepanjang hidup saya. Tapi kali ini, saya tidak akan melakukannya. Untuk putri saya hanya ingin memihak. Siapapun perusahaan dalam proyek pabrik Bintang Merah bisa memenangkan tender. Selama saya di sini, tidak mungkin bagi perusahaan Guosue untuk memenangkan tender. Ambil itu. Itu namanya suap. Menu sudah dipesan. Semua favoritmu. Kamu tidak akan meracuni makanan ini, kan? Kamu merasa bersalah. Jangan khawatir. Saya mengundangmu hari ini. Hanya ingin berbincang denganmu dengan tenang. Saya terkejut. Bagaimana kamu bisa bekerja sama dengan Qiu Zhengyu? Tahukah kamu? Foto-foto saya. Semua diberikan kepada ayahmu oleh Qiu Zhengyu. Awalnya mereka ingin mengambil proyek ini dari saya. Syaratnya adalah 5 juta tunai. Plus 30% dari total keuntungan. Tapi sekarang saya sudah kehabisan kata-kata baik. Ayahmu juga tidak suka berbicara dengan saya. Cari tahu. Berapa banyak yang harus kita rugi di dalam dan di luar. Kamu bisa main-main dengan saya, tapi jangan main-main dengan uang. Jadi ayahmu sama bodohnya dengan kamu. Uang bukanlah yang terpenting kadang-kadang. Kerugian ini juga disebabkan olehmu. UPS. Apakah ini akan memperlambat? Ya, tender akan dibuka besok. Saya punya kemampuan untuk membalikan ini. Saya punya kemampuan untuk mengembalikannya. Kemudian tunjukkan padaku caranya. Bagaimana saya harus melakukannya? Kamu akan memaafkan saya. Sangat sederhana, janji padaku 4 syarat. Katakan. Perusahaan Guosue harus mengganti namanya. 49% saham Tang Xiaosui harus dijual. Saya akan membeli. Yang terakhir, kamu harus pulang setiap hari. Hanya 4. Bisakah dilakukan? Song Jiangwo, kamu brengsek. Saya selalu. Tidak pernah berubah. Kamu brengsek seperti ayahmu dan saya. Wu Tingting. Pernikahan kita adalah kesepakatan. Ini kesepakatan ini bersyarat. Kamu sekarang melanggar. Kamu tidak hanya ingin uang, kamu ingin orang. Terlalu serakah. Ingin saya berlutut untuk ayahmu. Kamu pulang dan tanya dia apakah dia bisa menanggungnya. Tepat. Terkadang uang bukan yang paling penting. Proyek pabrik Bintang Merah. Saya keluar. Saya meminta kamu ke sini hari ini untuk memberitahu. Wanita di belakang saya adalah cinta sejati saya.
yang tidak akan pernah berubah. Jika seseorang di antara kamu dan dia harus meninggalkan Guo Shui, pasti bukan dia. Itu kamu. Kamulah yang ingin keluar dari Guo Shui. Acara hari ini, saya terlalu jauh. Tapi, sangat baik. Telepon ayahmu. Selama dia memimpin pembukaan tender dengan adil terbuka dan tidak memihak besok. Jangan buat saya marah. Kita masih keluarga. Berani kamu bersikeras melakukannya. Biar saya lihat akhir buruk apa yang akan kamu dapatkan.
kamu lakukan. Apakah itu Song Jiangwo? Apakah urusan saudari saya selesai? Tunjukkan saya sertifikat perceraian. Bisakah saya bicara dengan Chen Lin? Kamu belum memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan saya. Tunggu sampai kamu membantuku dengan hal terakhir. Tentu saja kamu akan melihatnya. Hei, halo. Permisi, apakah Tuan Wu Manteng ada di rumah? Dia bukan kamu. Saya dari toko perlengkapan teh Siang Yunjian, Tuan Wu Manteng. Kami memesan perlengkapan teh di sini sebelumnya. Tidak pernah datang. Jadi saya mengirimkannya. Karena Tuan Wu Manteng tidak ada di rumah. Maka tolong tanda tangani. Terima kasih, terima kasih. Kamu datang ke sini untuk menanyakan tentang Song Jiangwo. Beberapa hari yang lalu, Zhang Qiuliang dari perusahaan Tianying transfer 3 juta ke rekening pribadimu. 3 putaran. Ada sesuatu. Ini adalah salinan sertifikat transfer yang dikeluarkan oleh bank. Bagaimana dengan ini? Dikeluarkan oleh Kepala Keuangan Perusahaan Tianying. Salinan rincian penagihan. Layak. Kamu bilang jika saya membawa 2 dokumen ini, kirim ke kantor jaksa. Apa hasilnya? Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang kamu katakan? Presiden Song. Halo Tuan Song. Datang. Saya sangat senang kamu datang hari ini. Kamu sangat berani.
Kami bersaing secara adil. Oke. Kalau saya tidak hati-hati, jika saya benar-benar memenangkan tender, saya juga berharap mendapatkan berkahmu. Saya tidak hanya ingin memberkatimu, saya harus memberimu hadiah besar. Malam ini, restoran berputar di lantai atas Hotel Ningzo. Biarkan saya mengemas. Kamu traktir, saya bayar. Saya ingin semua orang tahu. Kami bukan pesaing. Saudara baik. Ada kata. Setuju. Kamu tahu tidak? Saya juga percaya Qiu Zhengyu. Saya kasih ayahmu satu set teko tanah liat unggulan. Itu bukan teko tanah liat biasa. Senilai 100.000 tunai. Saya taruh sendiri. Saya nggak tahu apakah hadiah ini cukup berat. Kalau kejaksaan dapat laporan, katakan ayahmu. Berapa tahun kamu akan dihukum? Tang Xiao Sui. Cukup berat. Ingin selamatkan ayahmu. Kamu punya 20 menit. Telepon dia. Suruh Wu Manteng umumkan. Kasih Song Jiangwo proyek pabrik Hongsing. Semua tolong tenang. Pabrik Kapas Nasional Hongsing. Konferensi pemenang tender proyek pembongkaran dan renovasi dimulai sekarang. Selanjutnya saya undang Bapak Wu Manteng, Direktur Komisi Perencanaan Kota, untuk memberikan sambutan. Semua dipersilakan. Semua yang hadir. Bos properti. Selamat pagi teman-teman pers. Bagaimana pagi ini? Wakil Wali Kota Wang ada janji mendesak untuk bertemu dengan saya sementara. Jadi saya terlambat setengah jam. Saya di sini untuk minta maaf. Sekarang kita ada rapat. Berdasarkan tinjauan dokumen tender oleh tim ahli kota dan inspeksi aktual unit penawar, kota menugaskan saya untuk umumkan pemenang tender secara terbuka. Di bawah ini, saya akan bahas dulu proses tender. Dasar memenangkan tender. Beri kalian penjelasan. Sepuluh menit lagi.
Kamu anak yang sangat berbakti. Ini dia. Gak peduli nyawa ayahmu. Bagus. Kamu gak telepon dia. Maka saya akan telepon kejaksaan. Nggak masalah. Kalau Kyu Zhengyu nggak angkat telepon saya dalam 10 menit. Dia akan lapor untuk saya. Singkatnya, untuk memandu Ningzhou, perkembangan industri properti yang sehat, kita harus bertekad untuk mekar. Serratus Aliran Pemikiran Bersing. Jelas tidak. Satu keluarga besar. Pemimpin punya muka. Bos menghasilkan uang. Rekan kerja patah hati. Mengadu domba orang. Hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Kita bilang, kualifikasi tergantung pada potensi. Pada kekuatan kita perlu menggali potensi. Kita hanya perlu bekerja keras. Putuskanlah. Tanamkan lebih banyak nurani. Raksasa terkemuka di industri properti baru. Bagaimana dengan beberapa orang? Mungkin akan ada rasa sakit. Mungkin ada beberapa kerugian dan biaya. Tapi ini adalah arahnya. Adalah kota. Arah reformasi properti yang dilaksanakan tanpa ragu. Jadi, berdasarkan prinsip sentralisme demokratis, sebaiknya menghormati otoritas kelompok ahli. Anda mengerti untuk melaksanakan. Anda tidak mengerti. Juga melaksanakan. Hari ini, teman-teman dari media berita di Ningzhou ada di sini. Saya tegaskan, terbuka dan transparan. Bersikeras pada reformasi. Berpegang pada rakyat Ningzhou. Melakukan hal untuk kesejahteraan. Ini adalah kriteria penilaian untuk tender ini. Di bawah ini saya nyatakan, Pabrik Kapas Nasional Hongsing, perusahaan properti yang memenangkan tender proyek pembongkaran dan renovasi adalah. Ada panggilan darurat yang bisa Anda jawab. Ya, saya mengerti. Permisi. Tunggu sebentar. Hei, Berikan proyek pabrik Hongsing kepada Song Jiangwo. apa yang kamu katakan? Saya minta Anda memberikan proyek pabrik Hongsing kepada Song Jiangwo. Sekarang saya nyatakan, Pabrik Kapas Nasional Hongsing, perusahaan properti yang memenangkan tender proyek pembongkaran dan renovasi adalah Ningzhou.
Guosue Real Estate Co. Ltd. Tang Xia Osue. Apakah kamu yakin akan menyelamatkan ayahku? Ini kesepakatan. Saya menghormati kontrak dan memperhatikan kredibilitas. Tenang saja. Ayahmu aman. Saya ada di depanmu. Tidak ada harga diri sama sekali. Saya bilang kamu jangan dekat-dekat Song Jiangwo. Kalau kamu terlalu dekat dengannya, kamu tidak akan mendapat hasil yang baik. Saya menyarankan kamu segera menjauh dari Song Jiangwo. Kalau kamu terus begini, lambat laun kamu akan lebih brengsek darinya. Apakah saya seperti brengsek? Gambar? Zhang Hao. Qiu Zhengyu. Qiu Zhengyu. Pergi kau brengsek. Qiu Zhengyu. Kabur. Cepat. Kalian satu persatu. Cepat bawa kembali cucu itu padaku. Bawa kembali Qiu Zhengyu si brengsek itu padaku. Saya tidak menyangka bisa memenangkan tender. Ketika bapak tua itu mengumumkan beritanya, seluruh tempat itu hening. Tidak ada yang berani berbicara. Saya menoleh ke Zhang Qiuliang. Dia duduk di sini seperti orang bodoh, tidak bergerak sama sekali. Sampai para wartawan itu bergegas ke depan saya, terus memotret saya dengan kamera. Saya baru tahu saya berhasil. Kataku. Bagaimana kamu bisa memikirkan itu? Bukankah ini semua permainan kalian? Kamu sekarang sudah besar. Trik kasar seperti ini. Hanya orang seperti saya yang melakukannya. Jadi kita adalah pasangan. Jodoh yang ditakdirkan. Saudari saya benar. Dia bilang suatu hari nanti, saya akan menjadi brengsek seperti kamu. Saya pulang. Hari ini kamu tidak boleh pergi kemana-mana. Ayo kita rayakan. Adikku dan Qiu Zhengyu sudah bercerai. Qiu Zhengyu setuju. Aku yang memaksanya. Ayah sudah tua. Pensiun akhir tahun ini.
Nanti tidak bisa membantumu lagi. Dengarkan aku, bercerailah dengan Song Jiangwo. Anak ini kejam. Dia bisa melakukan apa saja. Dia bisa melakukan apa saja. Aku juga bisa melakukan apa saja. Ting Ting. Jangan bicara apa-apa. Pacar kecil pergi. Terima kasih. Kamu sudah melakukan pekerjaan yang baik. Beri aku kesempatan. Ikutlah denganku dan biarkan aku membalasmu. Tidak perlu. Sejak aku meninggalkan Guosue dan meninggalkanmu, aku tidak ingin pergi bersamamu. Aku khawatir tidak bisa membantumu dalam situasi ini. Sang Qiuliang sedang mencarimu kemana-mana dengan pisau, tertangkap olehnya, seperti yang bisa kamu bayangkan. Bagaimanapun kamu memandangku, tapi aku selalu menganggapmu sebagai saudaraku. Aku benar-benar untukmu. Bakwan gorengnya enak. Apa yang kamu katakan? Semalam, aku bermimpi. Zheng Yu lagi membelikanku bakwan goreng. Nanti aku yang membelikanmu. Kamu seharusnya tidak bercerai dengan Qiu Zheng Yu. Aku tahu kamu pergi ke kantor urusan sipil kemarin. Hanya untuk bercerai. Kenapa kamu begitu bodoh? Kenapa tidak bisa melupakan Song Changqing? Kamu membenciku. Aku tahu kamu membenciku seumur hidupmu. Ayahmu meninggal hanya karena kamu tidak mengikutinya. Kamu tidak mendengarkannya. Aku menyuruhmu menikahi Qiu Zheng Yu.
Sekarang kamu tidak mendengarkanku. Apakah kamu ingin membuatku marah juga? Aku tidak. Aku tidak. Bukan aku yang akan menceraikannya. Dia yang menceraikan aku. Ibu. Kamu dengar dengan jelas. Qiu Zhengyu yang memutuskanku. Dia meninggalkan putrimu. Apa ibu pikir putrimu tidak cukup menderita? Apa ibu ingin dia menyakiti putrimu? Qiu Zhengyu bersedia melepaskanku. Kenapa ibu tidak mau melepaskanku? Ibu. Terkadang aku sangat iri padamu. Seandainya aku bisa gila. Takkan ada begitu banyak rasa sakit. Semua pekerjaan itu melelahkan. Bilang aku lelah? Kalau kamu punya kemampuan, cari aku pekerjaan yang lebih baik dari ini. Setiap hari di lokasi konstruksi. Melelahkan mengantarkan makanan untuk sekumpulan pria. Kalau bukan karena menemanimu. Aku berjanji pada Bibi untuk datang ke sini menjadi guru tari. Memang benar kamu seprofesional ini. Tapi anak-anak ini sama sekali tidak punya dasar. Kamu tidak punya pengalaman mengajar. Bukankah bagus mengajar anak-anak orang? Benar. Bibimu adalah mantan kepala sekolah tua yang sudah pensiun. Jika terjadi sesuatu yang buruk, dia tak bisa menjelaskan ke sekolah. Bibi bersedia menanggung kesalahanku, kamu tak bisa mengendalikannya. Apa aku sebodoh yang kamu katakan? Aku bisa belajar. Lagi pula aku tidak mau sendirian di rumah setiap hari. Tak ada yang bicara denganku. Betapa menyenangkannya ini. Aku bisa menari dengan anak-anak setiap hari. Beritahu kamu setiap kali kamu pergi ke aula seni kelompok. Aku melihat Xiao Yu mengajari anak-anak menari. Semua iri. Aku tidak bisa menari. Aku bisa mengajari orang lain menari. Betapa indahnya hal itu. Lagi pula, aku bahagia dengan anak-anak setiap hari. Setiap hari aku akan bahagia. Aku mendengar wanita hamil dengan bayi. Coba bahagia setiap hari. Anak-anak yang dilahirkan nanti semua cantik. Nyata? Ya kamu memang berpandangan jauh. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Tapi saya peringatkan jangan ingkar janji. Bilang jangan menyebut Xiao Yu. Jangan sebut Xiao Yu. Cheng Jie. Permisi, maaf membuatmu menunggu. Kepala Dinas Pendidikan datang memeriksa pekerjaan. Baru saja selesai. Tidak apa-apa merepotkanmu Tuan Kang. Tadakeda APA. Biar saya perkenalkan. Ini suami saya Song Changqing. Hello. Xiao Song halo. Pagi ini dapat telepon dari bibimu. Saya sangat senang. Langsung saya beritahu dia. Suruh Chen dia datang ke sini. Suruh dia mulai kerja besok. Kamu tahu kan? Sekarang susah sekali mencari guru tari profesional. Xiao Song menurutmu gimana? Kamu lihat sendiri kondisi fasilitas di sini. Tidak begitu bagus. Mulai sekarang semuanya tergantung pada kamu Cheng Jie untuk membantu kami. Lihat kamu bicara. Itu bagus. Saya akan berusaha sebaik mungkin bagus. Dengan kata-katamu itu Cheng Jie saya jadi lega. Tinggal saja di sini. Semua sudah saya atur, jangan khawatir. Sebenarnya kamu tidak perlu melakukannya. Beberapa hal tidak seperti yang kamu pikirkan. Saya hanya terpaksa melakukannya. Saya hanya melihat hasilnya.
Apapun yang terjadi, kamu tidak boleh marah pada Bibi You. Saya sangat gelisah. Ibumu bilang, kamu bercerai. Beberapa tahun ini, karena penyakit Bibi You, Xiao Shui aku dan kamu hidup seperti teman. Saya akan bicara langsung. Kamu bilang, Kalau kamu saja tidak bisa menyelesaikan masalahmu sendiri, kalau begitu kamu pasti tidak bisa tenang. Jaga baik-baik Tante You. Kondisi Tante You sangat spesial. Jangan pikir dia selalu bingung. Sebenarnya dia sangat jelas kadang-kadang. aku tahu. Apa yang dikatakan ibuku hari ini masuk akal. Saat mengobrol dengan Tante You, yang paling sering dia bicarakan adalah kamu. Kamu yang paling dia khawatirkan. Kamu sudah bercerai. Bisakah dia tidak khawatir? Dokter Qin, jangan khawatir. Aku tidak akan seperti ini lagi di masa depan. Aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Aku mengerti situasimu saat ini. Tidak mudah bagimu sebagai seorang wanita.